Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Seiring dengan maraknya tren aquascape yang menanjak selama satu dekade terakhir, pamor ikan-ikan kecil, nan mungil, dan lucu juga naik. Kamu mungkin umumnya hanya mengenal dunia ikan hias dari ikan-ikan umum seperti lohan, ikan mas koki, koi, dan arwana, serta sisi lain yang dihuni oleh ikan-ikan ganas tapi cantik kayak cana, peacock bass, catfish, dan lain-lain. Walau pasar ikan hias Indonesia didominasi oleh penghobi ikan-ikan di atas, ternyata ada juga mereka-mereka yang lebih suka memelihara ikan kecil. Faktor terbesar adalah ukuran akuarium aquascape yang kecil dan hanya memungkinkan untuk melihara ikan kecil saja. Selain itu, ikan kecil terkenal lebih aman dan tidak suka mengacak-ngacak tanaman. Dari semua ikan kecil yang digilai di pasaran, jenis tetra menjadi yang paling menonjol. Neon tetra dan cardinal tetra menjadi dua tetra yang paling ngetop namanya. Tapi ada satu jenis tetra yang menjadi top selling, alias yang paling banyak diidamkan. Tapi distribusinya di pasaran masih terbilang jarang. Jenis ikan tetra ini adalah Kongo tetra yang berasal dari Afrika dan dikenal sebagai ikan tetra yang harganya lumayan mahal. Kenapa ikan ini bisa punya harga yang lumayan mahal? Sedangkan jenis tetra lain dijual dengan harga receh. Yuk kita cari tahu kenapa. Bab 1. Siapakah Kongo tetra itu? Sekitar 223 tahun yang lalu, George Albert Boulanger nemuin jenis tetra ini di aliran Sungai Kongo. Beliau adalah seorang zoologis yang aktif bergerak untuk nemuin berbagai jenis hewan dan tanaman baru yang tentu saja itu dilakukan selama masa hidupnya. Diperkirakan ada 2.000 makhluk hidup yang beliau temukan. Sungai Kongo adalah rumah bagi banyak ikan. Salah satunya adalah jenis tetra yang mau aku bahas ini. Mereka menghuni sungai sepanjang 4.700 km yang dihuni oleh banyak banget jenis ikan. Bahkan salah satu ikan predator yang bentuknya paling ngeri di dunia juga tinggal di sungai ini. Secara fakta, memang Kongo tetra atau Phenacogramus interruptus adalah tetangga dan teman-teman sekampung dari Goliath tigerfish dan juga jenis lainnya yaitu Vitatus. Ikan-ikan asal Afrika memang terkenal punya bentuk yang sangat unik. Begitu juga dengan si Kongo tetra. Bahkan lucunya, ikan ini masih bisa dianggap sekeluarga dengan African tigerfish karena sama-sama berasal dari famili Alestidae. Lucu juga ya, keluarga Alestidae punya anggota yang penampilannya itu cantik dan anggun, tapi ada juga yang gahar dan seram. Nggak seperti tetra biasa yang berukuran kecil, Kongo tetra punya ukuran yang relatif besar dari yang lainnya. Kalau tetra biasa ukurannya kecil, Kongo tetra punya ukuran sekitar 8,5 cm untuk si jantan dan yang betina 6 cm. Terus bentuk badannya juga jauh berbeda dengan tetra seperti neon dan kardinal, karena Kongo tetra punya bentuk badan yang pipih dan sekilas mirip rainbow fish. Yang paling istimewa dari ikan ini adalah warnanya yang memancar keluar lewat cahaya, serta ekornya yang indah. Kongo tetra menjadi salah satu ikan eksotis yang berasal dari Afrika. Walau terbilang punya segudang pesona, namun popularitas ikan ini masih kalah jauh dibanding jenis tetra yang lain. Masih sedikit banget toko yang menjual Kongo tetra. Aku sendiri agak telat mengenal ikan ini, berbeda dengan jenis tetra lainnya yang memang diperjualbelikan dengan masif di mana-mana. Beberapa sumber yang paling sering datang ke pasar ikan hias di Jabodetabek seperti Jatinegara dan Parung selalu kesulitan buat nemuin ikan ini. Stok di pasaran yang jarang membuat banyak orang agak kesulitan untuk membelinya. Sedangkan banyak juga penghobi yang kurang percaya untuk melakukan transaksi lewat marketplace hijau ataupun oranye. Karena disitulah banyak lapak yang menjual ikan ini. Tapi sebenarnya salah satu sebab kenapa ikan ini nggak terlalu dikenal oleh penghobi adalah karena harganya lumayan mahal untuk ukuran ikan tetra. Karena kamu biasa bisa mendapatkan banyak ikan tetra dengan uang setara jajan es bubble. Namun, buat seekor Kongo tetra, kamu harus ngabisin uang seharga kamu beli burger di salah satu restoran cepat saji. Kenapa harga ikan tetra yang umumnya sangat terjangkau yang ini kok mahal ya? Bab 2. Kenapa Kongo Tetra mahal harganya? Desas-desus kenapa harga Kongo Tetra mahal nggak cuma ditayangkan sama penghobi di sini saja. Malah 12 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2010, sekumpulan penghobi di dalam forum www.planettank.net sama-sama mempertanyakan kenapa ikan ini harganya kok mahal. Di luar negeri, Kongo Tetra dijual seharga lebih dari $8. Sebagai ikan schooling, harga ikan ini memang terlampau tinggi karena kamu nggak bisa membeli cuma 1 hingga 2 ekor. Buat bikin mereka nggak merasa kesepian.
maka minimal kamu harus membeli 5 ekor sebagai satu koloni. Salah satu penghobi di forum tersebut menyampaikan soal banyaknya alasan yang membuat Kongo Tetra punya harga yang tergolong lumayan mahal. Pertama, mereka sangat sulit dibreed. Ikan dengan tingkat kesulitan tinggi dalam hal perkembangbiakan di penangkaran menjadi faktor harga ikan yang stabil. Karena stok nggak akan membludak dan para penjual dan petani bisa lebih mengontrol harganya. Ikan kayak Supret arwana, botia, dan dulu Canas tewarti merupakan contoh ikan yang sukses di budidaya namun tidak mampu memenuhi stok pasar yang lebih stabil harganya. Permintaan pasar yang besar justru memang sengaja untuk dijaga agar pamor ikan bisa menjadi sustain alias berkelanjutan. Jika tahu-tahu stok jadi banyak di pasaran karena terlalu banyak breeder yang menjual ikannya, maka secara ekonomis memang bagus karena ikan bisa sukses diproduksi dalam skala besar alias mass production. Untung buat para pembeli soalnya harganya pasti murah. Tapi kalau ditarik lebih jauh dan dilihat dari sustainability dalam hal penjualan, maka bisa saja ikan tersebut menemui sebuah inflection point. Jika suatu barang atau tren mencapai titik infleksi, maka kelanjutan pamor dan nilai jualnya di masa depan bisa dibilang tidak baik. Inflection point terjadi kepada es kepal Milo yang murni merupakan sebuah komoditas yang pamornya didorong oleh sebuah tren. Ketika tren memudar dan orang sama sekali tidak terkesan dengan produknya, maka es kepal Milo resmi dilupakan. Hal semacam ini bisa kejadian kepada tren ikan hias. Walau dalam riwayatnya belum ada ikan hias beneran hilang dari pasaran alias benar-benar tidak diminati. Cupang masih dijual di mana-mana walau antusiasme penghobi udah tidak semarak dulu. Sebenarnya ketidakmampuan untuk memproduksi Kongo Tetra secara massal bisa menjadi salah buah kebaikan untuk pamor dan menilai jualnya. Karena ikan ini bisa punya harga yang stabil, sementara saudara tetranya banyak yang dijual sebagai tahu bulat. Kalau di luar sana, para penghobi berpendapat selain karena susah dibreed, nggak banyak juga orang yang bisa ngebreed ikan ini. Jadinya, penjual mesti mengimpornya dari negara lain, semakin harganya bisa menjadi tinggi. Untungnya di Indonesia, harga ikan tidak semahal itu karena sudah ada beberapa petani yang membudidayakannya. Walau secara supply, jumlahnya masih kalah jauh dengan ikan tetra lainnya. Seorang petani ikan di Bekasi sudah ada yang membudidayakan ikan ini di dalam sebuah akuarium. Petani ini mengaku langsung menjual ikan hasil budidaya ke para supplier yang merupakan penjual, jadi tidak langsung ke keepers ya. Upaya ini patut dihargai karena dengan tetap menjaga skema ekonomi dengan tidak langsung menjual ikan dari pabrik, maka si petani mempertahankan harga agar tidak turun dan membuka pasar kepada para supplier supaya bisa menjalankan sikutnya. Cupang dan Cana digosipkan harganya hancur karena petaninya banyak yang langsung menjual banyak penghobi. Jadinya supplier tangan pertama melangsung gigit jari karena si penghobi mendapat harga yang mirip dengan mereka. Berapa sih harga Kongo Tetra di pasaran? Umumnya jenis ikan schooling yang harus dibeli dalam jumlah lebih dari satu ekor. Maka Kongo Tetra masuk ke dalam ikan yang tidak murah. Di marketplace, harga yang lebih kecil dijual dengan harga paling murah 15.000. Menurut risetku ke beberapa toko ikan, Kongo Tetra dijual hampir mirip dengan marketplace. 25.000 per ekor untuk ukuran dewasanya, sedangkan yang berukuran kecil masih dalam penemuan. Kalau kamu mau beli ikan ini, belilah minimal 5 ekor, karena mereka pasti bakal stres kalau tidak bersama teman-temannya. Untuk membeli satu koloni, kamu harus ngabisin kocek sekitar 100 hingga 150 ribu rupiah. Uang segitu mungkin standar kalau kamu beli Diskas dan Arwana, malah terlalu murah. Tapi, buat ikan tetra yang biasa dijual dengan harga setinggi ciki di warung, tentu itu nilai segitu bukanlah harga yang murah. Selain harganya yang tinggi, stok ikan di pasaran juga tidak selalu ada. Selama hampir setiap minggu dalam satu bulan ini, Nakama melakukan riset di pasar ikan hias Jatinegara. Faktanya, baru dikunjungi keempat tim kami berhasil nemuin Kongo Tetra yang dijual 5 ekor dalam satu pabrik. Namanya juga pusat grosir ikan. Harga yang didapat juga jauh lebih murah dibandingkan harga jual di marketplace. Detail harga nggak akan aku sebut untuk mempertahankan harga pasar ikan ini. Tapi yang jelas, kalau kamu pengen lebih murah lagi, yuk kenali dan mari lebih dekat lagi. Bab 4. Kesimpulan.
Kongo tetra merupakan salah satu jenis ikan flagship dalam keluarga tetra. Namun ikan ini bukanlah ikan termahal dalam keluarga tetra, karena masih ada African tigerfish, baik itu jenis Goliath atau Vitatus, yang harganya jauh lebih mahal dari Kongo tetra. Walau tidak semahal kedua tetragans tersebut, Kongo tetra punya pesona yang lebih menarik karena keunggulan ekor dan warna tubuhnya. Kalau ikan ini lebih banyak yang ngebahas, aku yakin pasti bisa menjadi pilihan banyak penghobi yang suka dengan ikan berwarna bagus dan tipe schooling. Kongo tetra adalah keindahan alam lainnya di Afrika ya. Bagaimana kalau menurut kamu? Setuju?